السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wajib. Kunuzul hikmah, perbendaraan hikmah, harta karun hikmah, the prophetic wisdom. Pada kali ini sebuah riwayat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didahului dengan kata la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin salimah, yang merupakan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya tidak masuk seorang pun di antara kalian pada rumah di antara rumah-rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Pada bulan suci Ramadan dan juga setelah bulan suci Ramadan, kita berharap keberkahan dengan melangkahkan kaki kita ke rumah ibadah Tuhan, ke masjid-masjid, perbanyak sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Huzaifah ibn al-Yaman. Wa ruwiya Huzaifah ibn al-Yaman anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku. Hadis qudsi Allah taala pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhon nabiyyin, wahai saudara seluruh nabi, wahai saudara para nabi. Ya akhul mursalin, wahai saudara para rasul. Ya akhul mungdirin, wahai saudara para pemberi peringatan. Anzir qaumaka, berilah peringatan pada kaummu itu, pada umatmu. Alla yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin salimah, agar tidak masuk pada satu di antara rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Saudara, kalau kita hendak melangkah ke masjid, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala harapkan dari kita adalah hati yang bersih. Wa al-sunin shadiqah, hendaknya umat itu tidak memasuki rumah Tuhan kecuali dengan hati yang bersih dan lisan yang berkata kebenaran. Wa aidin naqiyah, tangan yang dermawan. Wa furujin tahirah, kehormatan yang dijaga.
wala yadkhulu baitan min buyuti wali ahadin indahum, dan hendaknya tidak masuk kepada satu di antara rumahku, dan pada mereka, pada orang-orang itu ada hak orang yang dizalimi, ada hak orang yang tidak diberikan. Menurut hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala melarang, padahal Tuhan tentu mencintai kita beribadah di rumahnya, di Baitullah, di masjid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan hendaknya umat itu tidak beribadah di masjid kecuali dengan hati yang bersih. Sekiranya hadir kita di masjid, mendengarkan ceramah kita di masjid misalnya, membawa kita pada perpecahan, pada pertikaian, perseteruan, membuat hati kita tidak bersih, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la yadkhulu baitan min buyuti, jangan masuk ke dalam satu di antara rumahku. Mengapa? Apalagi kalau ada hak orang yang tidak diberikan, hak orang yang teraniaya, yang dizalimi. Fa inni, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ala anuhu madama qa'iman baina yadayya yusalli, karena selama ia berdiri menunaikan sholat itu, aku melaknatnya, aku mengutuknya. Sholat adalah ibadah penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah Tuhan. Tapi kalau kita menunaikannya, kita masukin masjid dengan hati yang tidak bersih, lisan yang tidak terjaga, kehormatan yang tidak dipelihara, tangan yang tidak berderma, apalagi kalau ada hak orang yang dizalimi, ketika kita sholat itu, fa inni al'anuhu, aku melaknat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ia kembalikan hak orang yang ia aniaya itu, sampai ia kembalikan hak orang yang ia zalimi itu. Karena kalau tidak, fa'akunu sam'ul ladzi yasma' bi, aku akan menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Kedudukan seseorang yang dizalimi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu ia memandang. Dan ia akan menjadi di antara auliyai wa asfiyai, di antara kekasihku dan orang pilihanku. Wa yakunu jari ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dan akan menjadi jar, tetangga. Artinya kelak di hari akhir nanti akan didekatkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Di bulan suci Ramadan, kita mendekatkan diri kita dengan masjid. Kita perbanyak ibadah, memenuhi masjid dengan gemuruh suara zikir kita, munajat kita, dengan sholat tarawih kita. Tetapi kalau kita melangkah ke dalam masjid dengan hati yang tidak bersih, kata-kata yang tidak terpelihara, dengan tangan yang tidak terbiasa dalam berderma, dan ketika kita mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan semua keadaan itu, dan ada hak orang yang dianiaya, yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala mengecam, mengutuk, melaknat kita hingga usai salat kita. Wal-iyadu billah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita perlindungan dari yang demikian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.